Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ahibati fillah, segenap pemirsa dimanapun berada, para sahabat FB yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia ini, di hari ketiga dari hari Idul Adha 1443 Hijriah, kita bisa berjumpa kembali dalam tausiah rutin kita insya Allah, yang insya Allah pada hari ini kita akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang dianjurkan, yang disyariatkan di hari-hari tasyriq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hambanya yang ikhlas, menjadikan hambanya yang istiqamah di dalam kita mengisi hari-hari kita dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada kekasih kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya mujibas sa'ilin. Ahibbati fillah, segenap pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena atas rahmat Allah kita telah melaksanakan satu ibadah yang sangat agung, salah satu syiar Islam yang sangat mulia, yaitu salat Idul Adha. Walaupun pada tahun ini ada perbedaan di antara umat Islam di dalam melaksanakan Idul Adha. Ada yang melaksanakannya di hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 dan ada yang melaksanakannya hari Ahad tanggal 10 Juli 2022. Namun demikian, sikap kita sebagai muslim adalah menghargai perbedaan selama perbedaan itu berlandaskan suatu dalil, argumentasi baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau didasarkan pada konsensus atau ijma' para ulama, atau didasarkan pada ijtihad tertentu yang tentunya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah ikhwati fillah, apa yang kita lakukan telah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa perbedaan yang ada harus kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang bersih, dan berprasangka baik kepada keputusan dari pemerintah kita. Ahibati fillah, lalu apa amalan yang disyariatkan atau dianjurkan pasca Idul Adha, yaitu di hari-hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Paling tidak ikhwati fillah, ada 4 amalan
yang sangat dianjurkan di hari-hari tasyrik. Yang pertama adalah kita dianjurkan memperbanyak takbir. Dianjurkan memperbanyak takbir. Di dalam Islam dikenal ada dua takbir, ikhwati fillah, yang dimuliakan Allah. Ada dua macam takbir. Ada takbir yang mutlak dan ada takbir yang muqayyad. Adapun takbir yang mutlak, ya, maka ini bisa kita lakukan kapan saja. Ya. Kaitannya dengan Idul Adha, maka takbir muqayyad bisa dimulai sejak awal Zulhijjah sampai dengan hari Idul Adha. Ya. Ini takbir yang muqayyad. Bisa kita mulai sejak hari pertama terlihatnya hilal Zulhijjah sampai dengan hari Idul Adha. Ini adalah takbir al-mutlaq. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Disyariatkannya ibadah haji agar mereka, para jamaah haji, menyaksikan manfaat-manfaat yang banyak. Dan agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadhkuru ismallah, mereka berzikir kepada Allah Jalla wa Ala pada hari-hari yang dimaklumi, ayyam ma'lumat, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagiannya dan berikanlah sebagiannya kepada orang-orang fakir. Ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, menjelaskan tentang pentingnya atau disunnahkannya untuk memperbanyak zikir pada beberapa hari yang dimaklumi. Sahabat Abdullah ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksud hari-hari yang dimaklumi ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ahli tafsir juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zikir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir, ya, memperbanyak takbir, yaitu takbir mutlak, ya. Jadi dimanapun kita bertakbir, kapanpun kita bertakbir, apakah itu di masjid, di pasar, di jalan-jalan, dalam keadaan kita mukim, dalam keadaan kita menjadi musafir, ya, di semua tempat kita bertakbir. Inilah yang dimaksud dengan takbir mutlak, ikhwati fillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu tertentu dan lafaz tertentu. Dan takbir ini atau anjuran mengumandangkan takbir ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi dalam surah Al-Hajj ayat 28, jadi perintah berzikir pada hari-hari yang dimaklumi, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 203, berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang terbilang,
sahabat Abdullah bin Abbas dan juga beberapa ulama tafsir seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa hari-hari yang terbilang adalah hari-hari tasyriq, adalah hari-hari tasyriq, ya. Jadi ini adalah dalil disyariatkannya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan hari tertentu dan lafaz tertentu, ya, dan terikat dengan waktu tertentu. Kapan takbir muqayyad itu dikumandangkan? Ya. Kita melihat kepada perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena merekalah yang paling paham, ya, terkait praktek takbir muqayyad ini. Sebab itu, ikhwati fillah, kita akan berbicara sedikit tentang amalan para sahabat di dalam mengumandangkan takbir muqayyad ini. Kenapa ini penting? Karena ada beberapa tulisan di media sosial saat ini yang sampai kepada kami, ada yang menganggap bahwa takbir setelah sholat fardu atau setiap selesai sholat fardu yang 5 itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada contoh dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, sehingga sebagian dari mereka menganggap hal ini sebagai bid'ah, ya, atau perkara-perkara yang baru. Tentu apa yang ditulis oleh sebagian orang ini dan disebarkan lewat WA atau disebarkan lewat SMS misalnya, maka ini adalah kesimpulan yang keliru. Bahkan kita katakan ini adalah tulisan yang mengada-ngada. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, takbir muqayyad disepakati oleh para ulama rahimahumullah, ya, mulai dari kalangan sahabat sampai dengan ulama mutaakhirin, ya, bahwa takbir muqayyad adalah takbir yang dikumandangkan setiap selesai sholat 5 waktu, ya. Takbir yang dikumandangkan di masjid-masjid setiap selesai sholat 5 waktu. Inilah takbir muqayyad. Dan perkara ini bukanlah perkara yang baru. Tetapi perkara ini telah dicontohkan, telah diteladankan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus untuk menjawab apa yang tertulis di sebagian WA atau di sebagian media sosial, FB dan seterusnya, ya, sehingga masyarakat kita tidak ragu untuk mengumandangkan takbir setiap selesai salat 5 waktu, ya. Dan sekaligus mengingatkan kepada para ikhwah kita, ya, atau siapa saja yang menganggap ini sesuatu yang tidak ada sunnahnya, ya, agar mereka merujuk kepada amalan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan tentang takbir muqayyad setiap selesai sholat 5 waktu itu pertama didasarkan pada perbuatan sebagian besar sahabat yang diriwayatkan kepada kita. Yang pertama adalah perbuatan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau, begitu juga dengan Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat, bahwa beliau berkata, annahu kana yukabbiru ba'da salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhiri ayyamit tashriq, yukabbir ba'da salatil asr. Ya. Sungguh sahabat Ali ibnu Abi Thalib bertakbir setelah salat fajar pada hari Arafah, ya, ila salatil asr, sampai dengan salat asar di akhir hari tasyriq, ya,
dan beliau bertakbir pada salat asar di akhir hari tasyrik itu. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memulai takbir, ya ikhwati fillah, pada atau setelah salat subuh pada hari Arafah dan berakhir pada salat asar di akhir hari tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan Ibnul Munzir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini adalah dalil yang kedua, yaitu perbuatan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Annahu kana yukabbir min ghadati yaumi Arafah ila akhir ayyam at-tashriq la yukabbir fil maghrib wa yaqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajal Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Artinya sungguh Abdullah ibnu Abbas bertakbir mulai dari salat fajar pada hari Arafah sampai dengan hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Dan beliau tidak lagi bertakbir pada waktu maghrib dari hari yang terakhir tersebut. Ya, jadi beliau bertakbir sampai dengan waktu asar. Jadi ba'da asar beliau masih bertakbir. Namun ketika masuk waktu maghrib, beliau tidak lagi bertakbir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah dalil yang kedua. Dalil yang ketiga atau asar yang ketiga adalah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Murid beliau, Imam Nafi' berkata, Anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yukabbir bimina tilkal ayyam khalfas salawat wa fi fustatihi wa fi mamsyah al-ayyamu jami'a wa isnaduhu sahih li ghairihi. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir dari Al-Imam Nafi' bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tasyrik, ya, setiap selesai salat, lima waktu, dan beliau bertakbir di tendanya dan juga ketika berjalan kaki, ya. Jadi pada seluruh hari Mina, ya. Jadi inilah tiga asar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menjelaskan tentang disyariatkannya takbir pada hari-hari tasyrik setelah setiap selesai salat 5 waktu. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Adapun dalil yang kedua adalah ijma', ya, yang dinukil oleh beberapa imam. Yang pertama dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau berkata, faqala al-'allamatu An-Nawawi rahimahullah, wa amma at-takbirul muqayyad fayushra' fi 'Idil Adha bila khilafin li ijma'il ummah. Adapun takbir yang terikat, ya, yaitu setiap selesai salat 5 waktu, maka disyariatkan pada hari-hari Idul Adha, ya, tanpa adanya khilaf, tanpa adanya perbedaan pendapat, dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Hal ini dinukil dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian juga dinukil dari yang menukil ijma' juga adalah Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata, ittafaqal ulama'u ala annahu yushra'u at-takbir 'aqiba as-salawat fi hadhihi al-ayyam fil jumlah. Beliau berkata, para ulama sepakat, ya, bahwasanya disyariatkan bertakbir
setiap selesai salat pada hari-hari ini, yaitu hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Walaysa fihi hadithun marfu'un sahih, bal innama fihi atharun 'anis sahabati ba'dahum. Memang kata beliau, tidak ada hadis marfu', artinya hadis yang sampai kepada Rasul yang derajatnya sahih. Namun telah sahih ya athar, arti perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka. Artinya tabi'in, atba'ut tabi'in sampai dengan masa kita hari ini. Wa amalul muslimina alaih, dan juga amalan yang dilakukan oleh umat Islam. Wa hadha mimma yadullu ala anna ba'da ma jitama'atil umma alaih lam yunqal ilaina fihi nassun sarih 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam bal yuktafa bil amali bih. Ya. Jadi hal ini kata beliau menunjukkan bahwa sebagian dari ijma'nya para ulama itu ya belum tentu ada nas yang sharih. Ya. Artinya tidak mesti ketika para ulama berijma' ya ada hadis yang sharih yang jelas membicarakan tentang masalah tersebut. Ya. Tetapi dicukupkan dengan perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya, karena mereka adalah orang yang paling paham terhadap sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ijma' juga dinukil oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, seorang tabi'in. Ya. Beliau berkata, at-takbiru fi ayyamit tashriq min salatil fajr yawm Arafah ila salatil asr min yawmin nahar yukabbir fil asri thumma yaqta. Ya. Jadi kata beliau, takbir pada hari-hari tasyriq ya dimulai dari salat subuh. Jadi ba'da salat subuh di hari Arafah sampai dengan salat asar pada akhir hari tasyriq ya. Kemudian setelah itu dia memutusnya. Artinya dia tidak lagi bertakbir pada waktu maghrib ya, pada malam ke-14-nya itu. Ikhwati fillah ya, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian murid beliau yaitu Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan rahimahullah menjelaskan tentang tata cara bertakbir itu. Beliau mengatakan, walaysa at-takbir 'inda Abi Hanifah illa 'ala ahli al-amsar walladzina yajib 'alaihimul jama'at fi duburis salawatil maktubat fil jama'ati minar rijal. Ya. Kata beliau, kesunahan bertakbir itu tidak dianjurkan kecuali kepada ahlul amsar, kepada penduduk setempat. Ya, kecuali kepada penduduk setempat. Ya. Dan yang yang mukim, ikhwati fillah. Dan itu dilakukan setiap selesai sholat fardu ya dalam kumpulan jamaah laki-laki. Artinya apa, dianjurkan ketika bertakbir ini ya dalam kumpulan jamaah laki-laki. Artinya tidak sendiri tetapi di dalam jamaah ya, di dalam jamaah yang banyak ya ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, wa yukabbirul hajj khalfa salati adh-dhuhr min yaumin nahar ila an yusallu as-subha min akhir ayyam at-tashriq thumma yaqta'una at-takbir. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, dan para jamaah haji bertakbir ya setelah salat zuhur pada hari nahar. Setelah salat zuhur pada hari nahar sampai dengan salat subuh pada akhir hari tasyriq. Ya, ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Kemudian beliau juga berkata, wa yukabbirun nas fil afaq wal hadar was safar kadzalik. Wa man yahdur minhumul jamaah wa man lam yahdurha wal haid wal junub wa ghairul mutawaddi fi sa'at min al-lail wan nahar. Wa yukabbirul imam wa man khalfahu khalfas salawat thalatha takbirat wa aktsar. Wa in taraka dzalik al-imam kabbara man khalfah. Ya. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i lebih rinci, ya ikhwati fillah, ini rahmati Allah. Beliau berkata,
Dan hendaklah setiap manusia ya bertakbir pada hari-hari tersebut. Ya. Jadi di seluruh penjuru dunia, fil afaq. Ya. Jadi tidak terbatas pada jamaah haji, tapi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, baik ketika mereka mukim, ketika musafir, mereka juga bertakbir. Wa may yahdur minhumul jamaah, dan siapapun yang hadir dalam salat jamaah, dan yang tidak hadir juga demikian. Orang yang sedang haid juga bertakbir, orang yang sedang junub juga bertakbir, yang tidak berwudu juga bertakbir. Ya, baik di siang hari maupun di malam hari, kata beliau. Dan dimulai dengan imam. Jadi takbir itu dimulai dengan imam. Ya, imam salat memulai takbir, ya, dan diikuti oleh makmum yang ada di belakang imam tersebut pada setiap salat 5 waktu. Baik sekali, 3 kali, dan seterusnya. Lalu kata beliau, jika imam tidak melakukan takbir, maka ya hendaklah makmum melakukannya. Ya, ini disebutkan dalam kitab jilid 1. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, ya, beliau ditanya oleh anaknya Abdullah, ya. Qal sa'altu abi an takbir ayyam at-tasyrik. Jadi Abdullah bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad, ya, tentang takbir pada hari-hari tasyrik. Qal min ghadati Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik wa ayyam at-tasyrik 3 ayyam ba'da yaum an-nahr. Takbir ila al-'asr thumma yaqta. Ya. Kata beliau, takbir di hari tasyrik, ya, ikhwati fillah rahmati Allah, dimulai pada hari Arafah. Jadi takbir itu sudah dimulai pada hari Arafah, ya, siang hari, kata beliau, sampai dengan salat asar pada akhir dari hari tasyrik, ya. Lalu dia memutusnya. Jadi batas akhirnya adalah setelah salat asar pada hari tanggal 13 Zulhijjah. Itulah batas akhir daripada takbir muqayyad. Adapun di waktu maghribnya, maka itu tidak lagi dianjurkan dan tidak lagi disunnahkan. Kemudian juga dinukil dari Ishaq ibnu Mansur. Beliau berkata, amma ana fa akhtar min ghadati Arafah ila akhir ayyam at-tasyriq. Yukabbir fil 'asr thumma yaqta. Hadza yujma' al-aqawil kullaha. Kata beliau, adapun saya memulai takbir muqayyad itu dari zuhur, min ghadat, dari subuh, ya, dari subuh hari Arafah sampai dengan asar hari tasyriq, ya. Jadi ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pendapat para ulama rahimahumullah, dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain yang menunjukkan tentang disyariatkannya, disunnahkannya takbir muqayyad setelah salat 5 waktu. Dimulai dengan imam, kemudian diikuti oleh makmum setelahnya. Jadi kalau imam lupa bertakbir misalnya, maka makmum dianjurkan untuk bertakbir. Dan hal ini juga ikhwati fillah diperkuat oleh fatwa, ya, Komisi Tetap untuk Fatwa di Saudi Arabia, ya. Mereka ditanya tentang takbir pada hari-hari tasyriq. Maka mereka menjawab, yushra' fi Idul Adha at-takbirul mutlaq wal muqayyad. Dianjurkan pada hari Idul Adha dan setelahnya takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Fat-takbirul mutlaq fi jami'il awqat. Adapun takbir yang mutlak dilakukan kapan saja. Min awwali dukhuli syahri Dzulhijjah ila akhir ayyam at-tasyrik. Dimulai dari sejak masuknya bulan Dzulhijjah sampai dengan akhir hari tasyrik. Adapun takbir yang terikat, ya, wa amma takbirul muqayyad fayakunu fi adbaris salawatil mafruḍah min salatus subh yaum Arafah ila salatul 'ashr min akhir ayyam at-tasyrik. Adapun takbir yang terikat dimulai dari sejak subuh hari Arafah sampai dengan salat asar pada akhir hari tasyrik, ya. Dan kata mereka, wa qad dalla ala masyru'iyyati dzalikal ijma'.
dan landasan disyariatkannya hal tersebut adalah ijma'nya para ulama dan perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi fatwa ini diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, Syekh Abdullah Ibnu Ghadiyan, dan Syekh Abdul Razak Afifi. Ya. Ya, jadi ini ikhwafillah rahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada, landasan disyariatkannya takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Sehingga apa yang ditulis oleh sebagian orang tentang tidak adanya tuntunan takbir tersebut atau sampai dengan dihukumi bid'ah, maka ini adalah sesuatu yang amat sangat keliru. Nah, inilah amalan pertama yang dianjurkan di hari tasyrik, yaitu memperbanyak takbir, ikhwati fillah. Kemudian yang kedua yang dianjurkan ya adalah menyembelih hewan kurban. Dan menyembelih hewan kurban ini waktunya dimulai sejak selesainya salat Idul Adha, ya. Selesainya salat Idul Adha sampai dengan akhir hari tasyrik sebelum maghrib. Sampai dengan sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari. Jadi waktunya 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, sebelum terbenam matahari pada tanggal 13, itu akhir daripada waktu penyembelihan. Ikhwati fillah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga yang disyariatkan pada hari-hari ini adalah larangan berpuasa. Ya. Larangan berpuasa. Ikhwati fillah in rahmati Allah. Kadang-kadang ibadah dalam Islam itu berupa perintah, kadang-kadang juga berupa larangan. Jadi ibadah itu tidak sepenuhnya berupa perintah. Kadang-kadang juga berupa larangan. Nah, salah satu contoh ibadah berupa larangan adalah meninggalkan puasa pada hari-hari tasyrik. Ya. Meninggalkan puasa pada hari-hari tasyrik. Kenapa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu dzabhin. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan, hari makan minum. Karena itu tidak dibolehkan berpuasa. Kecuali ikhwati fillah, ada pengecualian, puasa pada hari tasyrik itu dibolehkan untuk jamaah haji. Dibolehkan untuk jamaah haji yang mereka tidak mampu membayar dam haji atau dam tamattu atau qiran. Jadi jamaah haji yang tidak punya kemampuan membayar dam, maka mereka menggantinya dengan puasa 10 hari. 3 hari di musim haji dan 7 hari di tanah air. Nah, para ulama rahimahullah mengatakan 3 hari di musim haji itu dibolehkan dilakukan pada hari-hari tasyrik. Ya. Jadi puasa di hari tasyrik itu hanya dibolehkan bagi jamaah haji. Sedangkan bagi kaum muslimin di seluruh dunia, mereka tidak boleh ya untuk berpuasa pada hari tersebut karena itu adalah hari Id, ya, hari raya dan termasuk hari makan dan minum. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ibadah dalam Islam itu kadang berupa perintah, kadang juga berupa larangan. Maka dua-duanya kita amalkan, ikhwati fillah, ini rahmati Allah. Kemudian yang terakhir, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah pada hari-hari ini. Kenapa? Karena hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah dilanjutkan dengan hari tasyrik adalah hari-hari yang sangat agung di dalam Islam. Ya. Dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik itu salat, ya, kemudian puasa pada 10 hari pertama kemarin, kemudian sedekah, menyembelih, ya, zikir, silaturahim, dan seterusnya. Ini pahalanya sangat besar, dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena itu ikhwati fillah, ya, marilah kita mengisi hari-hari yang tersisa ini. Saat ini kita sudah berada pada hari ke-12 ya dari hari tasyrik,
tersisa besok. Bagi yang Idul Adha pada hari Ahad, bagi yang Idul Adhanya pada hari Sabtu, maka hari ini adalah hari yang terakhir dari hari tasyrik dan sekaligus hari terakhir untuk penyembelihan hewan kurban. Bagi yang beridul Adha pada hari Sabtu, bagi yang Idul Adha pada hari Ahad, maka besok insyaallah adalah hari tasyrik yang terakhir dan sekaligus hari penyembelihan yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan menjadikan amal kita khalis, ya, benar-benar ikhlas, mengharapkan pahala dari sisi Allah Jalla wa Ala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Idul Adha kita di tahun ini menjadi perayaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkahi juga rezeki kita, keluarga kita, ilmu kita, dan semua urusan kita hingga kita berjumpa kelak dengan Allah Jalla wa Ala dengan membawa amalan terbaik dan bekal terbaik, yaitu keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallah ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.